Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberi kesehatan, berlimpah rezeki dan selamat dunia akhirat. Rangga duduk di warung kopi pinggir jalan, menatap layar ponselnya dengan ekspresi bosan. Hujan rintik di luar menambah suram suasana sore itu. Pemuda berusia 26 tahun itu baru saja keluar dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik akibat pemutusan hubungan kerja. Dengan uang pesangon yang mulai menipis, dia merasa hidupnya semakin terpojok. Lowongan kerja mana lagi yang bisa aku coba? Gumamnya sambil terus menggulir layar ponselnya. Di antara iklan-iklan dan informasi pekerjaan, tiba-tiba sebuah pop-up mencurigakan muncul. Ingin hidup mewah tanpa bekerja keras, konsultasi spiritual gratis. Pesugihan mudah dan tanpa tumbal. Rangga mendengus. Iklan begini kok masih ada yang percaya? Namun, rasa ingin tahu mulai merambat dalam pikirannya. Dengan setengah bercanda, Rangga mengklik tautan itu. Situsnya sederhana, hanya berisi nomor kontak dan alamat di sebuah gang sempit di daerah kota tua yang terkenal angker. Malam itu, setelah berpikir panjang, Rangga memutuskan untuk mengunjungi alamat tersebut. Keputusannya bukan tanpa ragu. Namun, bayangan rekening bank yang semakin kosong dan tagihan yang terus menumpuk membuatnya nekat. Gang itu begitu sunyi ketika Rangga tiba. Hanya lampu jalan yang redup dan suara serangga malam yang menemani langkahnya. Bangunan tua dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah menjadi pemandangan di sepanjang jalan. Kenapa jadi terasa seperti film horor begini? Gumam Rangga membatin. Akhirnya, ia menemukan sebuah pintu kayu besar dengan ukiran rumit. Papan kecil di atasnya bertuliskan, konsultasi spiritual Nyai Puspita. Rangga mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit yang menggetarkan nyalinya. Masuk saja, suara perempuan terdengar dari dalam. Rangga melangkah masuk, melihat seorang perempuan tua bersanggul dengan pakaian tradisional Jawa duduk di atas tikar di tengah ruangan. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara. "Kamu Rangga?" "Bukan," tanya Nyai Puspita tanpa mengangkat kepalanya. Rangga terkejut. "Bagaimana Nyai tahu nama saya?" tanya Rangga dengan nada kaget. "Aku tahu lebih dari itu," jawab Nyai sambil tersenyum tipis. "Kamu kesini untuk mencari solusi atas kesulitanmu, bukan?" tanya perempuan itu lagi. Nyai Puspita menjelaskan tentang pesugihan yang ditawarkannya. Tidak ada tumbal manusia, tidak ada kontrak darah. Syaratnya hanya satu, Rangga harus menikahi seorang perempuan bernama Sekar Ayu. Dia akan membawa keberuntungan dalam hidupmu. Dengan menikahinya, rezekimu akan melimpah tanpa batas. Namun, ada satu aturan penting, jangan pernah melihatnya saat malam bulan purnama. Apapun yang terjadi, tegas Nyai. Rangga merasa janggal, tetapi Nyai menunjukkan foto Sekar Ayu. Perempuan dalam foto itu sangat cantik, mengenakan kebaya dengan senyum yang memikat. "Apa benar ini tanpa resiko?" tanya Rangga ragu. "Hidup selalu ada resiko, Nak. Tapi percayalah, selama kau patuh pada aturan, tak akan ada yang perlu kau khawatirkan," jawab Nyai dengan nada misterius. Seminggu kemudian, ritual pernikahan dilaksanakan di rumah kontrakan Rangga. Upacaranya sederhana, hanya dihadiri oleh Nyai Puspita dan Sekar Ayu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seluruh prosesi dilakukan dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin. Wajah Sekar Ayu tertutup selendang tipis, membuat Rangga sulit melihatnya dengan jelas. Setelah upacara selesai, Sekar Ayu resmi tinggal bersama Rangga. Dalam waktu singkat, hidup Rangga berubah drastis. Usahanya yang semula kecil-kecilan mendadak sukses besar. Ia mendapat kontrak besar dari perusahaan ternama. Uang mengalir deras, dan ia mulai menikmati gaya hidup mewah. Namun, setiap malam bulan purnama, Sekar Ayu selalu menghilang. Ketika Rangga bertanya, Sekar hanya tersenyum dan berkata, "Aku punya urusan yang harus diselesaikan," tutur Sekar. Rangga mulai dihantui rasa penasaran. Pada malam bulan purnama berikutnya, ia memutuskan untuk diam-diam mengintip Sekar. Ia mengikuti istrinya ke halaman belakang rumah. Di bawah sinar bulan, ia melihat Sekar berdiri di tengah lingkaran bunga, tubuhnya berkilauan seperti emas. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Rangga hampir kehilangan akal. Sekar berubah wujud menjadi sosok mengerikan. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan rambut panjangnya menjuntai ke tanah. Tubuhnya melayang-layang di udara,
mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Sekar menyadari kehadiran Rangga. "Kau melanggar aturan, Rangga," teriaknya dengan suara yang menggema. Sebelum Rangga sempat melarikan diri, Sekar menerjang ke arahnya, membuatnya jatuh pingsan. Ketika Rangga terbangun, rumahnya kosong. Semua kekayaan yang ia miliki lenyap begitu saja. Ia mencoba mencari Nyai Puspita, tetapi rumah di gang kota tua itu telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada jejak siapapun yang pernah tinggal di sana. Rangga akhirnya kembali hidup dalam kemiskinan, tetapi kini ia juga dihantui oleh sosok Sekar Ayu. Setiap malam bulan purnama, ia mendengar suara tawa mengerikan di dekat jendela kamarnya. Hari-hari Rangga menjadi lebih mencekam. Pada malam tertentu, selain tawa Sekar, ia mulai mendengar suara langkah kaki berat yang berkeliling di rumahnya. Kadang, bayangan panjang muncul di balik tirai kamar, tetapi saat ia memberanikan diri untuk memeriksa, tak ada apa-apa di sana. Tetangganya bahkan melaporkan melihat seorang perempuan dengan rambut panjang berdiri di depan rumah Rangga setiap malam purnama. Mereka mengira itu adalah istrinya, tetapi Rangga tahu lebih baik. Sadar bahwa kehidupannya kini terperangkap dalam teror, Rangga mencoba mencari pertolongan dari seorang ustadz di desa sebelah. Ustadz Harun, seorang pria sepuh yang dikenal bijak, mendengar cerita Rangga dengan serius. Setelah merenung, ia memberi peringatan. "Pesugihan tidak pernah tanpa resiko, Nak. Kau telah mengikat diri dengan kekuatan gaib yang lebih besar dari kemampuanmu. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan memutuskan ikatan itu. Namun, hal ini tidak mudah. Kau harus menghadapi Sekar Ayu sendiri di malam purnama berikutnya," ujar Ustadz Harun. Pada malam purnama berikutnya, Rangga mempersiapkan diri. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari doa-doanya, ia menunggu kemunculan Sekar Ayu. Tepat tengah malam, suara tawa itu kembali menggema. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Sekar muncul. Wujudnya berubah menjadi sosok mengerikan yang Rangga lihat sebelumnya. "Kenapa kau berusaha melawan? Suamiku, kau sudah menjadi milikku selamanya," kata Sekar dengan suara yang menggetarkan dinding rumah. Namun, Rangga tetap berdiri teguh, memegang tasbih yang diberikan Ustadz Harun. Rangga membaca ayat-ayat suci dengan lantang, membuat Sekar Ayu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai menggeliat, dan bayangannya berputar-putar di sekitar ruangan seperti badai. Dengan satu teriakan terakhir, Sekar lenyap, meninggalkan Rangga sendirian di ruangan itu. Meskipun Sekar Ayu tidak lagi menghantui hidupnya, Rangga merasa hidupnya tidak akan pernah sama. Kekayaan yang pernah dia nikmati hilang, tetapi Rangga kini sadar bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati tanpa usaha yang jujur. Ia memulai hidup baru di desa lain, jauh dari ingar-bingar kota dan kenangan mengerikan tentang Sekar Ayu. Namun, setiap kali ia melihat bulan purnama, bayangan tawa itu masih terngiang di telinganya, mengingatkan bahwa dosa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kisah Rangga menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin mengambil jalan pintas dalam hidup. Pesugihan mungkin menawarkan kekayaan instan, tetapi harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, rezeki berlimpah serta selamat dunia akhirat.